Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah minggu online dari Suara Injil. Biar hari ini mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang menghampiri Engkau Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami boleh menikmati kehadiran-Mu yang tidak pernah berubah, karena kami yakin Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Hari ini kembali kami ada lagi dalam hadirat-Mu. Kami rindu memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita, karena Dia begitu baik, sangat baik dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Yesusku teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau amat baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu nyata atas hidup kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami nikmati anugerah-Mu setiap hari Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau masih berikan kami nafas hidup. Kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apakah akan kami balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Sekalian kami bawa hati kami bawa hidup kami di atas mezbah-Mu untuk kami persembahkan sebagai pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kami pasti akan jatuh. Dan kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu. Roh Kudus tuntun hidup kami setiap hari. Langkah-langkah kami
biarlah sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati Tuhan, biarlah benih-benih firman-Mu yang akan kami terima hari ini memberi kami kekuatan, memulihkan kami, memperbaharui hidup kami untuk boleh seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat kita menikmati berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, layaklah dan sudah sepatutnya kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan tentang 9 tanda akhir zaman. Nats Alkitab terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-51. Tapi kita tidak akan membaca semua ayat-ayat ini. Kita akan membaca beberapa ayat khusus saja, yaitu di ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Tertulis demikian. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua menjadi pendengar dan juga pelaku-pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, yaitu di bulan Februari 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan ancaman untuk meluncurkan senjata-senjata nuklir dan akan mengadakan perang lintas negara. Ia juga menyalahkan negara-negara barat dan menyatakan bahwa perang nuklir akan terjadi. Di bulan Maret 2023, Presiden Putin mengatakan akan menempatkan senjata-senjata nuklirnya di negara Belarusia yang berbatasan dengan beberapa negara NATO seperti Polandia, Lituania, Latvia, selain juga berbatasan dengan Ukraina. Dan di bulan April 2023, negara Belarusia ini sedang mempersiapkan sarana untuk penempatan senjata nuklir dari Rusia. Kita melihat, saudara, ada ancaman perang dunia ketiga, perang yang besar antar negara, di mana eskalasinya sangat besar dan bisa berdampak pada seluruh dunia ini. Bukan hanya ancaman perang Rusia yang bisa menjadi awal pemicu perang dunia ketiga, tapi konflik Cina dengan Taiwan, Korea Utara dengan Korea Selatan dan Jepang, juga Cina dengan Amerika Serikat, serta konflik-konflik yang ada di Timur Tengah antara Israel, Palestina, serta negara-negara Arab, dan Iran juga dengan negara Arab sekitarnya. Itu semua bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga. Kita yang hidup sekarang ini ada dalam masa zaman akhir atau akhir zaman. Akhir zaman itu bukan merupakan sebuah periode singkat, saudara. Tapi akhir zaman merupakan sebuah periode waktu yang dihitung setelah kedatangan Kristus yang pertama. Jadi kita semua yang hidup saat ini jelas ada di masa akhir zaman. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang beberapa tanda yang terjadi di akhir zaman. Sebenarnya ada lebih dari 9 tanda, saudara.
tapi kita akan belajar dari Nats Matius 24 tentang tanda-tanda yang terjadi. Tidak semua tanda akan kita bahas di sini, tapi hanya beberapa, yaitu 9 tanda saja. Tanda yang pertama adalah bait suci di Yerusalem diruntuhkan. Dalam Matius 24 ayat 1-3, di situ tertulis, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nubuatan Tuhan Yesus ini tentang bait Allah yang akan diruntuhkan terjadi pada tahun 70 Masehi. Ketika itu pasukan Romawi menyerbu Yerusalem dan mereka menghancurkan bait suci. Pada saat ini, di atas lokasi bait suci terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Aqsa dan juga Dome of the Rock, dan ini terus menjadi konflik sampai hari ini. Tanda yang kedua yang akan terjadi di akhir zaman adalah penyesatan yang akan terjadi secara masif supaya orang meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 24 ayat 4-5, di situ tertulis, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Sejak kedatangan Kristus yang pertama, sudah terjadi banyak penyesatan. Ada beberapa tulisan Injil yang disebut Injil Barnabas, Injil Yudas dan sebagainya yang bertujuan untuk menyesatkan iman banyak orang. Dan juga telah tampil nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, yang mengaku sebagai pribadi yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan, padahal sebenarnya tidak. Di era teknologi informasi sekarang ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi. Ada banyak sumber yang bisa kita dengar, bisa kita baca, dan sumber-sumber itu memberikan seolah-olah berita yang kelihatannya terpercaya, yang kedengarannya valid padahal tidak. Iblis berusaha untuk menanamkan keraguan dalam hati kita supaya kita meninggalkan iman kepada Tuhan. Terhadap penyesatan seperti ini, saudara, yang terjadi dengan berbagai cara, kita harus bijaksana dan menjaga iman kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Tanda yang ketiga adalah perang dunia dalam skala yang besar. Dalam Matius 24 ayat 6-7 bagian A, di situ tertulis, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan." Dulu di tahun 1945, bom atom Hiroshima dan Nagasaki membuat dunia terkejut. Bagaimana sebuah bom dalam ukuran yang tidak terlalu besar bisa berdampak merusak dengan skala yang luar biasa. Sejak itu sampai sekarang, berbagai negara berusaha mengembangkan teknologi nuklir. Dan kalau senjata nuklir ini digunakan, saudara, maka seluruh dunia ini berada dalam ancaman yang serius. Saya dan keluarga saat ini tinggal di Ceko, tinggal di kota Praha yang tidak terlalu jauh dari Ukraina. Kalau perang nuklir itu terjadi, maka kami semua tidak akan punya kesempatan untuk lari mengungsi dari negara ini. Berdasarkan sebuah simulasi perang nuklir, maka hanya dalam 2 jam saja Eropa bisa hancur akibat senjata dan rudal nuklir. Jadi tidak ada kesempatan bagi setiap orang untuk lari, naik pesawat, menuju ke tempat lain, menuju ke Asia, Indonesia. Tidak ada kesempatan. Tapi menghadapi situasi ini, saudara, kita tidak perlu takut dan gelisah, karena Tuhan sendiri telah mengatakannya demikian. Kita tidak perlu takut akan kematian, karena ketika kita mati secara jasmani, maka kita masuk dalam kekekalan, dalam kebahagiaan bersama Tuhan di dalam sorga. Tanda yang keempat adalah adanya gempa bumi, kelaparan, dan berbagai penyakit.
Dalam Matius 24 ayat 7 bagian B di situ dikatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dalam ayat yang paralel di situ dikatakan, yaitu di Lukas 21 ayat 11 bagian B, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun ini, dunia dilanda oleh pandemi COVID. Sebuah penyakit yang hanya disebabkan oleh sebuah virus yang begitu kecil bisa membuat negara-negara menutup perbatasannya. Banyak orang mati, banyak orang yang menjadi takut dengan situasi pandemi ini. Di sisi yang lain, saudara, gempa bumi terjadi di berbagai negara. Dan menurut data, intensitas gempa bumi sejak abad 19 sampai sekarang terus meningkat. Kuantitas gempa yang terjadi dan juga kualitasnya, yaitu skalanya, menjadi meningkat berkali-kali lipat. Akibat dari gempa bumi ini, kita tahu ada beberapa peristiwa tsunami yang terjadi. Pernah terjadi di negara kita, di Sumatera, di Aceh, di Nias, dan juga melanda beberapa negara lainnya, Thailand, Bangladesh, dan sebagainya. Juga pernah terjadi gempa dan tsunami di Jepang yang menelan begitu banyak korban. Sementara itu di beberapa wilayah dunia lainnya terjadi kekurangan pangan, terjadi krisis, ada kelaparan, dan orang-orang menderita. Situasi seperti ini, saudara, kita perlu sadari merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita hidup di zaman akhir. Tanda yang kelima adalah tanda-tanda di langit. Di dalam Matius 24 ayat 29, di situ tertulis, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Para ilmuwan telah memprediksi bahwa suatu saat matahari akan mati, akan hilang energinya, tidak akan bersinar lagi, dan demikian pun bulan sebagai efek dari ketiadaan matahari. Langit dan bumi ini akan berakhir, akan lenyap. Beberapa ilmuwan dan tokoh-tokoh konglomerat berusaha untuk mencari tempat tinggal yang lain, di planet Mars dan planet-planet yang sekitarnya, yang jauh dari bumi. Tujuannya adalah supaya bisa menghindari kehancuran yang akan terjadi pada langit dan bumi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanapun mau lari sejauh apapun dari bumi, planet-planet yang lain pun semuanya akan lenyap. Tanda yang keenam adalah kebobrokan moral dan sikap hidup yang rusak di akhir zaman. Dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, di situ Tuhan Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita melihat, saudara, saat ini berbagai negara menunjukkan adanya kompromi dengan dosa. LGBT dilegalisasi, ateisme meningkat, kejahatan merajalela. Bahkan orang-orang yang mengaku beragama juga ikut-ikutan menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Tidak hidup dalam standar moral yang benar. Teknologi informasi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang rusak melanda generasi muda. Orang-orang tidak lagi takut akan Tuhan, tapi hidup menuruti keinginan-keinginannya sendiri. Bahkan yang ironisnya adalah sebagian denominasi gereja di dunia ikut-ikutan kompromi dengan sistem yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita hidup di zaman akhir. Tanda yang ketujuh adalah kabar Injil Kristus disebarluaskan sampai kepada semua orang. Dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada zaman dulu banyak misionaris yang pergi ke daerah pedalaman memberitakan kabar Injil.
ada yang ke Papua, ke Sumatera Utara. Tapi di era sekarang ini saudara, di mana daerah-daerah terpencil semakin terbuka dan teknologi informasi memungkinkan semua orang mengakses data dan informasi di tangan mereka, maka kabar Injil itu bisa sampai kepada semua orang. Menurut data dari Organisasi Penginjilan Dunia, hanya tinggal beberapa suku bangsa saja di dunia ini yang belum pernah mengenal atau mendengar Injil Kristus. Tinggal sedikit lagi saudara, maka Injil Kristus sampai kepada semua orang. Dan ini menandakan bahwa waktu kesudahan akhir zaman sudah akan segera tiba. Tanda yang ke-8 saudara, munculnya masa pemerintahan antikristus. Dalam Injil Matius 24 ayat 9-10 di situ dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat ini tidak hanya berbicara soal penganiayaan yang dialami oleh para rasul, tapi juga oleh semua orang percaya yang akan mengalami penganiayaan dalam masa pemerintahan antikristus. Di dalam Wahyu 13 ayat 16-18 di situ tertulis, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Dulu saudara, ayat ini mungkin kurang dimengerti, tapi saat pandemi kita bisa melihat bagaimana orang-orang dikontrol, dikendalikan perjalanannya hanya dengan aplikasi. Tidak ada orang yang bisa melakukan perjalanan. Kita melihat saudara, dampak yang luar biasa dari sebuah teknologi informasi dan dari sebuah kebijakan pemerintah secara global. Maka ketika pemerintahan antikristus terjadi, apa yang dikatakan dalam ayat ini pasti akan terwujud. Setiap orang yang tidak punya tanda antikristus sama sekali tidak bisa berjual beli, sama sekali menjadi terkucilkan dari kegiatan ekonomi. Tapi bagaimanapun juga saudara, kita perlu untuk selalu kuat teguh di dalam Tuhan. Apapun situasi yang akan terjadi, jangan melemahkan iman kita kepadanya. Tanda yang ke-9 adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam Matius 24 ayat 30-31, di situ tertulis, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri masa akhir zaman, Kristus Yesus akan datang untuk yang kedua kali, memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan memusnahkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi akhir zaman, bagaimana sikap kita? Tentu saudara, kita harus meresponi dengan benar. Jangan kita menjadi putus asa, jangan kita menjadi takut, tapi kita perlu untuk selalu bersandar dan tetap percaya kepada Tuhan. Sikap kita yang pertama adalah jangan gelisah. Dalam Matius 24 ayat 6b di situ dikatakan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada kita, jangan gelisah. Ketika hal-hal ini terjadi, jangan kita takut, jangan kita cemas, jangan kita menjadi terpuruk dalam keputusasaan, jangan terpuruk dalam ketakutan, kekhawatiran, tapi berharap selalu kepada Tuhan. Jangan takut pada kematian saudara, jangan takut pada kesukaran, jangan takut pada penderitaan,
Karena penderitaan yang sementara yang kita alami karena Kristus akan membawa kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan kita mempertahankan nyawa kita dan meninggalkan iman kepada Tuhan. Kalau kita mempertahankan nyawa, kita akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kita kehilangan nyawa karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperolehnya. Sikap yang kedua adalah berjaga-jaga dan bersiap sedia. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi yang menjadi bagian penting untuk kita lakukan adalah berjaga-jaga dan bersiap sedia. Bagaimana caranya, saudara? Hidup dalam doa, berpuasa, lakukan kehendak Tuhan, latih diri secara rohani, tinggalkan segala keinginan daging, dan ikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sikap yang ketiga adalah setia dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 45 sampai 46, di situ Tuhan Yesus katakan, "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa akhir zaman ini, kita tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, tidak mengerjakan apa-apa. Sewaktu saya masih SMA, ada sekelompok orang yang percaya bahwa akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi di bulan Oktober. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang percaya ini akan terjadi, mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Yang masih pelajar tidak mau sekolah. Mereka umumnya tidak mau melakukan apapun juga selain menantikan kedatangan Tuhan. Sikap seperti ini salah, saudara. Menantikan kedatangan Tuhan bukan berarti kita berhenti mengerjakan panggilan Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama Tuhan belum datang, maka kita harus setia dan tetap melakukan pekerjaan dan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sikap yang keempat adalah bertahan dalam iman sampai akhir. Dalam Matius 24 ayat 13 di situ tertulis, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Apapun tantangan yang ada, cobaan, godaan, kesulitan, kesukaran, penderitaan, ancaman, aniaya yang terjadi, tidak boleh membuat kita kehilangan iman. Tetaplah bertahan dalam iman kita, karena ketika kita percaya, setia kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan upah mahkota yang kekal dan kehidupan yang berbahagia selamanya bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan tentang akhir zaman tidak untuk membuat kita takut, tidak untuk membuat kita gelisah, cemas dan khawatir, tapi untuk mempersiapkan kita supaya kita tidak merasa kaget, juga tidak gelisah, tidak takut menghadapi berbagai situasi kesukaran di akhir zaman. Mari kita tetap teguh, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kasihi Tuhan, dan setialah selalu kepadanya sampai akhir. Kasih karunia Tuhan akan menolong kita. Roh Kudusnya akan selalu menguatkan kita. Dan Tuhan Immanuel bersama dengan kita sampai kesudahan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa situasi akhir zaman tidak dapat terhindari, pasti akan terjadi. Dan kalau kami masih diizinkan hidup di akhir zaman, maka satu hal yang kami minta, kuatkan kami Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap teguh dalam iman kepadamu. Dan kami pun secara pribadi berkomitmen untuk mengasihi-Mu Tuhan, setia kepadamu dalam segala keadaan apapun. Meskipun ada situasi-situasi tantangan, situasi kesukaran
yang melanda hidup kami. Tapi kami mau tetap setia, mengasihi Tuhan, dan mempertahankan iman kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memperlengkapi kami, mengajar kami dan menguatkan kami untuk menghadapi situasi di akhir zaman. Kami percaya tangan-Mu menopang kami, tangan-Mu memegang kami, dan akan terus menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa, mohon berkat pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam segala hal, kesehatan, rumah tangga, keluarga, anak-anak, orang tua. Kami semua, biarlah Tuhan melawat setiap kami, menjamah kami, dan menolong kami dalam setiap aspek kehidupan kami, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kuasa mujizat-Mu. Kami alami pertolongan Tuhan, kami alami kemenangan oleh kuasa yang ajaib daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintahan Presiden Jokowi dan juga seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah, dari tertinggi sampai terendah. Tuhan berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka menjalankan pemerintahan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lawatlah bangsa kami ya Tuhan, dengan roh kudus-Mu, supaya setiap orang dari bangsa kami percaya kepada-Mu. Dan juga lawat semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu ya Tuhan, dan percaya kepada-Mu. Kami menyerahkan setiap rencana kegiatan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Biarlah Tuhan memimpin kami, menuntun kami, dan memberikan kami berkat, keberhasilan, dan kemenangan di dalam kasih kemurahan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi alat bagi hormat kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi garam dan terang di tempat di mana kami berada, dan keberadaan kami membawa berkat, damai sejahtera, sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah selesai, tapi mari kita terus mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.